hobi koi yang mahal, kadang-kadang kan di situ kan ada apa ya, kayak komplain istrinya lah ya kayak gitu. Seperti kemarin kita masih di Pasuruan untuk sharing momen dengan Brodi semua di acara Pasuruan Koi Show yang ketiga yang diadakan oleh teman-teman Pasupati Koi Club. Hari ini nih udah ada perwakilan dari Pasupati Koi Club, ada Pak Farid di sini barengan sama Nina yang mau sharing tentang apa aja sih yang perlu disiapkan untuk menyelenggarakan Koi Show kalau Nina bilang hari ini semeriah ini gitu. Semeriah ini ya, mungkin di balik layarnya ada teman-teman tim dari Pasuruan Koi Club, Pasupati Koi Club yang sampai capek, sampai berhari-hari nggak tidur gitu kan. Nah, Pak Farid ini juga adalah salah satu perwakilan training judge juga ya dari Pasupati Koi Club dari Pasuruan. Nah, sebenarnya persiapan Pasuruan Koi Show ini sudah berapa lama, Pak? Kalau kita startnya sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Mulai dari nol itu ya? Mulai dari nol. Jadi cukuplah untuk 3 bulan. Jadi kita menentukan dulu harinya. Karena hari untuk saat ini karena show ini terlalu padat ya. Jadi hampir tiap minggu ada. Ya, kita harus nyari celah supaya nanti nggak sampai benturan dengan teman-teman klub lain. Kita dari 3 bulan itu persiapannya satu itu hari, kita nyari hari, kita koordinasi dengan APKI, kita koordinasi dengan KOIS, kita koordinasi dengan teman-teman independen, kita koordinasi dengan ZNA. Nah, dari situ kita ada menemukan hari dan tanggal itu tanggal 9 sampai 11. Kita ada di tengah-tengah acaranya dari Jawa Barat, terus kita balik lagi ke Kuningan. Iya, betul. Dari barat ke timur balik lagi ke barat gitu ya. Ke barat lagi ya. Gitu. Nah, terus kendala untuk menyiapkan sebuah acara Koi Show ini kalau menurut Pak Farid pribadi apa, Pak? Kendalanya itu adalah bagaimana kita membentuk sebuah tim yang solid. Untuk membentuk tim yang solid itu terus terang aja itu kendala terbesar untuk mengadakan show. Karena bagaimanapun juga untuk kita koordinasi, kalau kita tidak mendapatkan teman-teman yang istilahnya SDM-nya bisa nyampe di situ susah. Karena selama ini dimanapun show itu sebesar apapun itu biasanya yang pegang kendali 3-5 orang, rata-rata seperti itu. Makanya kalau kita tidak siap dengan membentuk tim yang solid itu nanti ya akan kejadian seperti yang sudah-sudah. Ini untungnya kebetulan kita itu dapat anggota-anggota yang fresh ya, jadi masih muda-muda lah, 20 sampai 30 tahun itu. Jadi masih kreativitasnya ya, masih menggebu-gebu kreativitasnya masih menggebu-gebu, semangatnya tinggi, terus bisa diarahkan dan kebetulan mereka adalah kita ini terbentuk dari tim handling. Oh, jadi biasa kompak. Ya, biasa kompak, biasa pergi ke mana-mana, biasa walaupun kita hanya sebuah tim handling, kita itu koordinasinya juga tidak gampang gitu loh. Karena namanya tim handling ini kita menghandling orang banyak. Jadi ini perwakilan dari acara show ini. Kita menghandling orang banyak dan di sini pun kita menghandling juga orang banyak. Betul. Jadi bagaimana teman-teman ini harus menyikapi nanti untuk ketemu teman, walaupun tidak sampai menjamu, katakanlah kita bagaimana supaya teman-teman ini nyaman di sini. Teman-teman nyaman, terus merasa kita perhatikan, itu poinnya di situ. Jadi kalau kita itu panitia cuek, itu nanti ya mau nggak mau jadi omongan orang. Biasanya sih seperti itu. Ada yang di belakang bisik-bisik gitu ya. Iya, pasti itu.
Tapi saya lihat dari kemarin ini tim-tim Pasopati Koi Club ini tuh kompaknya bukan main sih ya. Kayak misalkan untuk contoh kecil nih, gantian waktu istirahat aja tuh kayak sudah otomatis gitu kan. Oh aku pasangannya sama ini nih, aku istirahat dulu, nanti dia yang standby gitu, kayak sudah saling mengerti gitu. Kita juga di sini dapat kesempatan untuk ngobrol juga bareng sama ketua Pasopati Koi Club, yaitu Pak Yudi. Nah, tolong properti. Jadi udah semakin rame nih Brodi ya. Tadi kan Lina cuma berdua aja nih sama Pak Farid. Sekarang sudah ada Pak Yudi, ketua Pasopati Koi Club. Tadi kan sudah ngobrol beberapa sama Pak Farid ya Pak, terkait persiapan acaranya hari ini tuh meriah sekali. Dari kemarin tuh lomba berjalan dengan lancar. Hari ini seremonial tuh juga berjalan dengan meriah. Semua orang seneng gitu kan, semua orang menikmati gitu. Saya senang banget terus terang melihat semua teman-teman diberi kebahagiaan gitu sama tim-tim Pasopati Koi Club gitu kan. Nah, tadi kan dari Pak Farid persiapannya lumayan panjang, 3 bulan, menyatukan tim-tim yang solid, berangkat dari tim handling, sudah ada nilai plus, terbiasa berkoordinasi. Nah, kalau kita berbicara tentang Pasopati Koi Club sendiri ya, itu sebetulnya kalau untuk sekarang ini nih, katanya kan habis ada regenerasi juga ya. Nah, peran Pasopati Koi Club sendiri di dunia perkoian di Pasuruan ini apa, Pak? Untuk saat ini kita menginginkan untuk membuat tim-tim di daerah-daerah untuk mensosialisasikan tentang koi. Terus setelah itu nanti istilahnya membuat kelompok-kelompok seperti kotakan-kotakan di daerah-daerah. Nah itu nanti kita untuk dengan pemerintahan untuk mensinergikan apa yang kita bawa di perkoian ini. Ya alhamdulillah kebetulan ini hari ya, ini tadi ada dinas perikanan kota Kabupaten juga Rawo. Nah ya, itu luar biasa sekali. Ya terus ada bupatinya juga, terus dinas perikanan Kabupaten juga Rawo. Untuk saat ini tadi bahkan ada salah satu Bapak Andre Wahyudi itu juga salah satu anggota Dewan Rawo. Untuk saat ini memang dari pendapat dari dinas-dinas terkait, ya alhamdulillah kita itu masih di walaupun bukannya support dana, tapi beliau ini masih memperhatikan kita. Bahkan nanti beliau itu akan janji untuk tahun-tahun depan menganggarkan baik kota dan kabupaten. Tinggal nanti kita tadi sempat bicara ya ke Pak Arif selaku Kepala Dinas Kota Madya, itu bilang ya Allah Pak Yudi nanti di Pasuruan kota siap. Nanti kan yang penting teman-teman yang kita anu dulu, supaya teman-teman anggota klub ini benar-benar solid. Dan saat ini kita untuk mencari anggota itu ya benar-benar yang main koi, punya koi, main koi, dan siap berorganisasi. Ya siap berorganisasi ya berorganisasi kayak gitu. Ada kita sendiri sudah istilahnya orang itu kan ya wes batu bangun lah, menyatukan banyak kepala. Siap, menyatukan berbagai karakter, berbagai ya semacam anulah, nanti kita harus bagaimana ngomong istilah orang Jawa itu, apa jangan ngomong iki kok ini lah gitu. Yang pentingnya kita harus sabar. Berarti luar biasa sekali nih ya dari Pasuruan ini, secara di pemerintahan itu disupport ya 100% mungkin ya kalau sekarang ya, setelah mendengar tadi dari Pak Yudi tadi supportnya maksimal lah begitu ya. Ya semoga nanti ke tahun depan insya Allah begitu. Karena kita melihat sumber daya alamnya yang di Pasuruan kota maupun kabupaten itu sangat luar biasa. Itu eman kalau kita ndak benar-benar itu terus nanti kita seharusnya kan pemerintah harus hadir di sini, karena kita selaku klub ini sudah mulai benar-benar eksis dimanapun, baik itu di luar kota
maupun Membawa di- nama Pasuruan ya Pak siap, ya. iya iya yang jelas. Selanjutnya nih untuk target Pasupati Koi Club sendiri ke depannya apa Pak? Maksudnya dengan regenerasi ini, tim baru ini kan tadi harapannya banyak sekali ya. Ya, Mungkin bisa dibocorkan sedikit ke Brodi di rumah. Pasuruan Koi Club ini mungkin nanti ke depannya akan ada program. Oh, kita nanti akan ada kegiatan begini gitu. Langkah paling dekatnya aja. kita mau untuk paling dekat mau mengadakan lakber. Oh. Terus Iya. kedua, ini akan mungkin yang sudah kita bicarakan teman-teman, mau produksi ikan, istilahnya apa ya, yang satu Pak Farid, bukan ya, untuk kita mencari apa mungkin ini bisa untuk kohaku atau soa lah, ini untuk spesialisasi. Oh, spesialisasi. Ya, kita itu menginginkan itu mungkin dengan adanya air yang lumayan bagus ini, nanti mudah-mudahan untuk peternak maupun penghobi nanti bisa lanjut. Jadi untuk saat ini kita tetap mengadakan lakber atau latihan bersama, terus biaya di lingkungan kecil-kecil dulu. Ya mungkin saya tambahkan, jadi gini, kita kemarin sempat ngobrol dengan tim teman-teman dari Jarum ya, bagaimana supaya koi ini tidak terkesan high class. Ya, mengeksklusifkan. Ya. Sebetulnya sih kita bukan mengeksklusifkan diri ya, tapi orang itu selalu berpikiran bahwa koi ini eksklusif, mainannya orang gede, orang berduit. Sedangkan kalau kita tahu untuk daerah-daerah, ternyata petani-petani kecil pun dia itu bisa merasakan hasil yang lebih tinggi daripada hanya sekedar menanam yang sifatnya musiman ataupun ikan-ikan konsumsi. Itu yang mereka rasakan. Makanya di sini nanti kita mau mencoba mengenalkan masyarakat itu koi itu seperti apa. Jadi kita sebetulnya harga koi itu kan hanya mulai dari 1.000, ada 1.000 rupiah. Iya. 2.000, 5.000, 10.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta sampai bahkan miliaran sekian miliar, yang tertinggi 27 miliar ya. Iya. Itu orang langsung takut melihat. Jadi, kalau saya mau main koi ya harus ini, butuh duit banyak. Iya, harus sudah settle dulu. Iya, settle dulu baru main koi. Makanya di sini kita mengenalkan, mungkin kita nanti akan bikin lakber kecil-kecil di perempatan, mungkin di area-area yang kira-kira banyak orang berkumpul, masyarakat biasa yang tahunya itu koi mahal. Supaya bisa lebih menyerap lebih banyak peminat. Ya, peminat. Tujuan kita di situ. Jadi orang itu melihat koi nanti, oh ternyata koi ini ada yang harganya 1.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Jadi mereka tidak takut untuk memelihara koi. Itu awalnya seperti itu. Nanti untuk selanjutnya kita akan edukasi bagaimana cara memelihara koi yang baik. Mungkin dengan saresian atau apa, kita adakan nanti yang bisa diinisiasi bareng dengan dinas atau seperti apa gitu. Nanti kedepannya akan kita usahakan seperti itu. Luar biasa ya, berarti selain tadi masalah pemberdayaan, Pasupati Koi Club ini juga memperhatikan masalah kemakmuran ya tadi ya, kalau begitu. Menurut Pak Yudi tadi, daripada menanam sesuatu yang musiman, ternyata koi ini jauh lebih bisa untuk sustain gitu kan. Gitu. Ya, memang kita tuh kan istilahnya bisnis hobi. Jadi kita tuh benar-benar mencermati hobi yang kayak gini, gimana tuh kok matian kok ini bisa kita istilahnya kita pelajari bareng. Ya. Nah, itulah yang selama ini image orang itu, loh kok itu matian, sebenarnya kan tidak. Asalkan mengerti cara pembuatannya, sistem filterisasi, kolamnya gimana kita mengatasi awalnya supaya nanti dia bisa bertahan hidup. Itu yang banyak ternyata itu tidak diketahui masyarakat banyak, bahwa ikan itu yang selama ini kayak ini contohnya di depan ini ada kolam. Jadi kalau dia punya kolam gini, sudah ada ikan koinya, beli langsung dimasukkan tanpa dikarantina. Karena untuk karantina itu kan ya butuh
mutunya, dia bawa penyakit, nanti ada cross bakteri dan lain-lain. Itu yang nanti harus kita ajarkan ke teman-teman supaya nanti ke depannya orang akan beranggapan, oh ternyata koi itu gampang, enak dilihat, bagus dan tidak mahal. Harus detail dari bawahnya nih menyeluruh gitu ya. Ya, Memberikan materi itu tidak hanya setengah-setengah. Ya, betul. Total untuk apa namanya, mementoring penghobi baru ini Pak Supati ini total gitu ya, nanti akan begitu ya Pak ya. Mungkin dari cara feedernya, nanti pemeliharaannya di kolam-kolam penghobi, kita nanti siap mendatangi bila mana ada beberapa customer yang ada kesulitan, oh ini ikannya kok gini, gimana, kita siap selalu saatnya kita dibel atau dihubungi langsung. Jangan sampai hobi ini malah kan banyak kadang-kadang keluarga karena salah satunya hobi koi yang mahal, kadang-kadang kan di situ kan ada komplain istrinya kayak gitu. Pengennya hobi itu bikin seneng malah bikin pusing ya Pak ya. Itulah, belum dikomplain, belum yang katanya ikan gampang mati, itu kan karena ketidaktahuan ya Pak ya. Karena tidak ketahuan. Berarti perannya betul-betul mendetail ya Pak Supati, luar biasa. Ini ke depan nanti gitu. Semoga lancar. Dan ini mungkin bukan hanya program Pasukaci saja ya. Kita sebetulnya mau mensinergikan antara APKI dengan pemerintah. Jadi kita itu pengennya sebetulnya bagaimana dari hulu ke hilirnya itu nyambung. Seperti yang selama ini kan kita tahu bahwa hulu ke hilir itu terputus. Seperti apa itu Pak? Jadi gini, APKI di tingkat pusat itu kan hubungannya dengan pemerintah pusat ya, kementerian, DPR, bahkan mungkin sampai presiden. Ada akses ke situ. Ada akses ke situ. Yang kita perlu. Tapi akses ke situnya itu tidak bisa langsung turun untuk klub atau pemerintah daerah. Nah, buktinya sampai sekarang pun koi itu masih belum menjadi target untuk pengembangan perekonomian di Indonesia. Jadi hanya sekedar ada lah. Dan itu bukan koi aja, jadi hanya sebagian dari ikan hias. Jadi bukan kok koinya sendiri kecil, enggak, itu masih ini sudah kecil dan hanya bagian dari ikan hias. Itu yang jadi masalah, karena memang APKI nanti tujuannya itu supaya bagaimana data yang kita punya itu bisa diserap sama pemerintah dengan pendataan yang benar. Dari pendataan yang benar nanti pemerintah akan tahu, oh putaran duit di koi itu ternyata sebesar ini. Kalau enggak kita manfaatkan, ya akhirnya pemerintah ini menganggap bahwa ikan koi ini ya sudahlah hanya seperti itu gitu loh. Hanya hobi aja, hanya ikan di kolam. Dan dianggap tidak menyentuh ke petani. Padahal tujuan kita adalah bagaimana petani ini bisa makmur, terus kita bahkan bisa ekspor ke luar negeri, walaupun sekarang sudah, tapi mungkin sangat kecil ya. Bahkan untuk pendanaan kalau nggak salah kita ini di koi masih kalah dengan ikan-ikan konsumsi. Padahal kalau kita mau jual secara per kilo, itu harganya jauh dari ikan konsumsi. Koi kita jual per kilo itu masih harganya lebih tinggi daripada kita jual ikan konsumsi. Itu kalau kita berbicara kasar masalah harga per kilo tadi ya. Itu betul. Bukan per ekor ya. Per ekor dengan kualitas seperti ini itu kita masih orang belum berpikir ke situ. Belum terlalu menyadari value dari koi secara mendalam ya Pak ya. Jadi hanya taunya itu ikan hoki, orang hobi. Hobi mahal gitu, habis-habisin duit, gampang mati. Harga pakannya masih lebih mahal dari harga apa yang kita makan. Betul. Itu kalau kita menyadari bahwa apa yang kita keluarkan itu nanti ada hasil dari apa yang kita keluarkan, itu pasti orang akan oh ternyata ini hobi,
hobi bawa yang hoki. membawa hoki. Bikin happy. Ya, Bikin bikin happy. happy. Caranya begitulah. Jadi value lebihnya bisa orang tuh bisa melihat gitu pada akhirnya nanti Iya. ya Pak ya. Itu yang kita harapkan. Ini berarti tadi kan pengennya nanya tuh simple ya, peran Pasukace atau tujuannya gitu. Tapi ternyata seluar biasa itu loh Brody. Jadi buat Brody di rumah yang memang kan sudah melihat dari dua bapak di sini ya. Ini belum tim-tim yang dari kemarin ngobrol sama saya anak-anak muda itu seru banget ya. Berorganisasi di KOI itu nilai lebihnya banyak. Happiness-nya banyak ya Pak ya. Banyak. Terus kita bisa improve diri kita sendiri juga di organisasi itu, punya pemikiran apa sih, punya tujuan apa sih. Nah buat Brody semua yang belum tergabung nih para hobi-hobi di KOI ini yang belum tergabung di klub, coba deh cari di kota-kotanya, pasti ada ya klubnya Abdi itu kan ada ya. Semua kota dan kabupaten hampir ada. semua ya di Indonesia ini kurang lebih ada 40-an klub ya Pak ya. Coba dicari 47 ya malah. Di Jawa Timur ini aja sudah hampir semua kabupaten dan kota madya punya klub punya di Abdi. Sudah gerendeng-gerendeng mau masuk. Ada beberapa yang tinggal belum gabung, belum itu registrasi. sudah ngomong-ngomong Pak caranya gimana kalau mau Mas Abdi. Karena jadi klub di Abdi ini banyak nilai lebihnya ya Pak. Iya. Insya Allah untuk kedepannya akan diusahakan seperti itu. Upayakan. Ya jadi kalau misalkan yang belum gabung di klub nih, cari deh di kotanya, pasti ada. Terus join di klubnya. Kalau memang belum ada nih, udah nyari nih sampai kemana-mana, di kota aku nih belum ada klubnya, kumpulin teman-temannya, bikin kegiatan ya Pak ya, aktif, punya ide, terus Brody semua bisa daftarin ke APKI klubnya. Let's join with APKI for forever friendship and prosperity gitu ya Pak ya. Nah terakhir nih Pak, karena Bapak berdua nih kan masih kegiatan masih berjalan. Terima kasih waktunya ya, tapi sebelumnya dari tadi sudah ngobrol di sini. Yang terakhir nih Pak, pertanyaan paling terakhir dari saya. Sebetulnya harapan dari setiap klub termasuk Pasupati KOI Club ini untuk APKI sendiri itu apa Pak? Ini selain dari yang akses pemerintah dari hulu ke hilir tadi bisa berkesinambungan gitu. Jadi kalau menurut saya ini nih apa ya bisa dikatakan permintaan ya kepada pengurus APKI, kemungkinan bisa memfasilitasi apa mungkin itu di adminnya. Ini yang kita berat juga kan kalau di admin. Terus nanti apa pemodalan pertama untuk mengadakan show itu mungkin bisa ditalangi dari pengurus APKI pusat, itu bisa nanti untuk klub apa sifatnya atau pinjam bagaimana mungkin bisa jalan lebih nanti. terjun berperan jadi, lebih dalam gitu ya. Jadi gini, sebetulnya itu kita dari daerah ya, klub-klub ini sebetulnya dengan APKI ini akan bisa simbiosis mutualisme ya. APKI bisa memberikan dana awal atau apa, terus kita akan berikan apa namanya sharing dari APKI itu. Jadi dari APKI katakanlah ini ada ini, kamu bikin acara kita ada modal sekian ya. Terus nanti kalau acaranya sukses ini kita kembalikan plus ada tambahan keuntungan. Itu saya kira dari satu klub ini untung nambah kas APKI. Ini untung nambah kas APKI. Itu yang paling kecil yang akan kita lakukan di lomba. Dan itu bisa menyokong untuk klub-klub yang di daerah kan kita bilang kalau di Pulau Jawa ini kan masih bisa kita bilang tercover lah ya untuk pembiayaan dan lain-lain bisa kita usahakan bagaimana caranya supaya bisa mengcover modal. Tapi kalau untuk teman-teman kita di luar pulau, karena animonya juga belum tinggi, itu kan perlu diperhatikan sekali ya Pak ya. Makanya nanti kita harapkan sebetulnya yang tadi dari hulu ke hilir itu nanti akan bisa terjadi kalau yang di pusat serius dan di daerah serius. Gitu. Jadi bagaimana yang di pusat ini bisa tolong ini yang di daerah diperhatikan, dan yang di daerah juga menjemput bola ke pemerintah daerah supaya kita ini berangkat dari APKI. Jadi minta tolong karena kita sudah sudah diakui pemerintah bahwa kita ini adalah asosiasi di bidang KOI.
Itu nanti yang di daerah pun pemerintah pusat juga akan menyampaikan, ini loh, tolong teman-teman yang di daerah dibantu. Itu keinginan kita, supaya nanti jangan sampai ada kayak yang dulu itu istilahnya orang bilang, apa sih untung saya masuk di ABRI? Iya. Toh saya ada apa-apa enggak dibantu. Saya ekstrimnya saya harus membayar ini, tapi kok saya tidak pernah dapat apa-apa. Nah itu mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Santoso, yang saya yakin bahwa Pak Santoso ini salah satu pendiri ABRI ya. Dan cita-cita luhurnya adalah bagaimana supaya bukan hanya penghobi, tingkat petani ini yang paling perlu paling perlu diperhatikan. Karena penghobi ini ya orang-orang kaya gitu loh, yang enggak begitu mikir sama mau duit. Mau diperhatiin apalagi. Iya, itulah. Yang petani ini itu banyak sekali butuh gitu loh. Iya. Nah, bagaimana pemerintah bisa masuk ke situ? Bisa berperan di situ. Iya, berperan di situ, membantu teman-teman kita yang ada. Nah, itu tugas kita yang di daerah dengan dibantu pusat supaya nanti dana yang ada itu tidak mubazir. Semuanya bisa kita kasihkan ke petani. Iya. Itu tujuan utama saya, atau terutama di di Pasupati, dan semoga semangat ini nanti juga akan diikuti teman-teman lain. Amin. Dan yang mau masuk ataupun yang barusan mengenal ABRI ya monggo, karena kita masuknya juga enggak susah gitu. Ya, betul. Kita hanya tinggal ngisi form yang isinya susunan kepengurusan, minimal punya anggota sekian, itu nanti sudah dan kita ajukan ya, Pak, ya. dan berkegiatan, itu sudah akan diterima. Dan mendapatkan kalau bisa dibilang di masa regenerasi sekarang ini banyak fasilitas-fasilitas yang akan diwujudkan itu tadi ya Pak, untuk klub, untuk berperan langsung ke klub, gitu, luar biasa sekali. Ini siang ini obrolannya walaupun Bapak berdua ini capek, tapi banyak memberikan ilmu loh buat saya pribadi pun. Saya di-share sesuatu yang luar biasa begini, saya jadi lebih melek lagi nih gitu kan, jadi lebih mengerti lagi gitu. Oke, jadi karena juga masih harus melanjutkan acara. Terima kasih banyak waktunya Pak Farid dan Pak Yudi. Sama-sama. Mungkin obrolan akan kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya bareng sama teman-teman yang lain yang lebih heboh, yang muda-muda gitu ya, biar brodi-brodi di rumah ini kayak semangatnya ikut asik ya ternyata. Jangan dikira ini orang tua-tua ini. Kebetulan aja gitu. Karena yang muda-muda lebih lincah, jadi masih ada di sana gitu. Yang tua-tua sudah capek nih, yang muda kayaknya masih on fire. Iya.